everyone, I am currently undertaking my internship at PT Dinamika Cipta Solusi. Here is a brief overview of my activities. Please enjoy. Sebelum melakukan aktivitas PKL, biasanya saya melakukan pemanasan atau stretching di pagi hari. Setiap gerakan dihitung 8 hitungan. Adapun manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani sebelum memulai PKL. Yang pertama, meningkatkan stamina selama PKL. Yang kedua, mencegah cedera saat bekerja. Yang ketiga, membuat tubuh lebih bugar dan fokus. Yang ketiga, memperbaiki postur saat bekerja. Yang kelima, mengurangi rasa lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sebelum mengganti nama menjadi PT Dinamika Cipta Solusi, perusahaan tersebut bernama PT Sumber Daya Sewa Tama. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1992 dengan awal yang sederhana sebagai penyedia jasa penyewaan genset. PT Dinamika Cipta Solusi menjual berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama perangkat jaringan, networking, sistem komputer, komunikasi nirkabel, dan kamera pengawas atau IP kamera. Perusahaan ini juga merupakan distributor resmi untuk merek-merek seperti Mikrotik, Ubiquiti, dan Luigi. Peraturan di perusahaan yaitu jam kerja Senin sampai dengan Sabtu. Waktu kerja dimulai pukul 9.00 sampai pukul 5:30. Karyawan diwajibkan datang tepat waktu. SOP saat bekerja yaitu melakukan absensi ketika datang dan pulang, memakai pakaian bebas yang sopan dan rapi, mengikuti arahan dari pembimbing, menjaga perkataan sopan, santun, dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi perusahaan direksi, yang pertama warehouse ajun, yang kedua delivery staff atau karyawan, yang ketiga technical halim, yang keempat admin nining. Divisi atau job desk masing-masing. Divisi sales bertugas memasarkan dan menjual produk-produk di PT Dinamika Cipta Solusi kepada klien maupun mitra kerja dan melayani pertanyaan pelanggan. Divisi warehouse bertugas mendistribusikan atau mengambil produk-produk dari gudang untuk diantarkan ke customer. Divisi admin bertugas mencetak invoice atau nota, menyimpan arsip transaksi dengan rapi, memberikan pelayanan yang baik dan sopan. Perkembangan teknologi informasi dalam kaitannya dengan revolusi industri serta memahami dampaknya. Indonesia berada di era revolusi industri 4.0. Teknologi informasi berkembang ke digital, internet cepat, cloud, dan otomasi. Dampaknya, dunia kerja menjadi lebih efisien, banyak pekerjaan online, dan lahir profesi baru. Tapi skill digital menjadi wajib. Bidang jaringan komputer makin dibutuhkan karena semua sektor bergantung pada internet dan sistem terhubung. Peluang kerja di jaringan komputer yaitu network engineer, admin atau teknisi jaringan, dan network security dengan fokus pada konfigurasi dan keamanan jaringan. Budaya kerja industri yang saya lihat yaitu datang tepat waktu, menjaga kerapian dan kebersihan area ruko, komunikasi yang sopan, kerjasama tim. Kendala selama saya PKL yaitu tidak paham mengenai alat, tidak paham mengenai tipe barang, tidak paham melipat packaging suatu barang, kesulitan mencari lokasi barang karena banyak barang.
Solusi yang saya lakukan yaitu bertanya ke pembimbing, mencari panduan, bertanya kepada staf atau karyawan tentang posisi barang. Peluang usaha yang ada tempat saya PKL yaitu jasa servis suite, menjual produk seperti suite router. Nilai atau sikap wirausaha yang saya pelajari yaitu disiplin, pelayanan kepada pelanggan yang baik, ketelitian, kerjasama, tanggung jawab. Mengumpulkan data bivariat dari kegiatan PKL. Contoh variabel kategorikal kategori: jenis barang yang kamu packing, kabel atau adapter atau router atau ONT, status barang laku cepat, laku sedang, jarang laku, hasil upgrade ONT berhasil atau gagal. Contoh variabel numerikal angka, waktu yang dibutuhkan untuk packing, menit, jumlah barang yang diproses per hari, kecepatan internet ONT sebelum atau sesudah upgrade Mbps. Asosiasi hubungan variabel. Variabel kategorikal jenis barang status laku. Asosiasi barang jenis kabel UTP cenderung lebih cepat laku dibanding adaptor. Variabel numerikal waktu upgrade ONT, menit, kecepatan internet setelah upgrade. Asosiasi semakin lama proses upgrade, biasanya perangkat mengalami peningkatan kecepatan lebih besar. Model linear garis bandwidth. Ini untuk dua data numerik. X untuk jumlah barang yang kamu packing, Y waktu yang kamu butuhkan. Semakin banyak barang yang di packing, semakin lama waktu yang digunakan. Data menunjukkan pola linear sehingga model bandwidth menggambarkan hubungan positif. Bedanya asosiasi dan sebab akibat. Asosiasi berhubungan tapi tidak sebab akibat langsung. Barang yang berat biasanya dipacking lebih lama. Ini hubungan, bukan sebab akibat langsung. Sebab akibat, jika firmware ONT di-upgrade, maka kecepatan internet meningkat. Ini hubungan sebab akibat karena tindakan A sama dengan hasil B. Peluang bersyarat dan perjanjian bebas dari aktivitas PKL. Peluang bersyarat: peluang barang rusak dengan saat barang tersebut tipe tertentu. Peluang barang rusak ada 5%, tetapi jika kategorinya adaptor, peluangnya menjadi 8%. Kejadian saling bebas: keberhasilan upgrade ONT, jumlah barang yang kamu packing. Keduanya tidak saling mempengaruhi, jadi bebas. Permutasi dan kombinasi. Permutasi urutan penting: mengatur 3 pesanan yang urgent dalam urutan packing, mengurutkan pesanan yang harus kamu packing duluan. Misal ada 3 pesanan urgent A, B, C. Urutan A, B, C beda dengan B, A, C. Ini permutasi. Kombinasi urutan tidak penting: memilih 2 barang dari total 5 untuk dicek stoknya. Memilih dari 2 barang dari 5 untuk dicek stoknya. Misal pilih kabel dan adaptor, sama dengan adaptor dan kabel. Urutan tidak mengaruh. Itulah kombinasi. Kegiatan praktik industri yang relevan dengan pembelajaran TKJ, yaitu upgrade ONT Visual, adalah proses memperbarui firmware, yaitu software internal yang mengatur cara kerja ONT. Tujuan upgrade ini untuk membuat perangkat lebih stabil, aman, dan bebas dari bug. Kegiatan ini termasuk bidang TKJ karena berkaitan dengan perawatan perangkat jaringan, khususnya jaringan fiber optik. Dalam TKJ, siswa belajar menjaga perangkat agar tetap optimal, dan upgrade firmware adalah salah satu bentuk pemeliharaannya. This time, I will explain on of the work procedure step at my internship class. Number 1, check your order, ensure the item, quantity, and address are correct. Number 2, prepare your item and supplies the item, plastic atau bubble wrap, cardboard, duct tape, and recycle. Number 3, protect your item, wrap the item with bubble wrap or plastic for security. Number 4, place it in the cardboard packaging, ensure it fits snugly and it not lost. Number 5, close and secure tape off, try to prevent it from opening during shipping. Number 6, attach the address label clearly with the buyer's name, address, and phone number. Number 7, take a photo of the packaging. Optional, as many stores do this. Number 8, hand it over to the courier, drop point, and Karena sudah jam 12 siang, waktunya isoma, istirahat, sholat, dan makan.
Karena sudah jam 5.30 dan ini adalah jam pulangnya, aku bersiap-siap dan jalan menuju ke stasiun untuk pulang. Alright, that's it for today SAS project video. Thanks for watching and see you in the next one.